Namaku Raka. Aku lahir di sebuah dusun kecil di Sukoharjo, di antara kebun tebu dan jalan tanah berdebu yang setiap sore disapu angin hangat. Orang bilang, aku anak yang kuat. Tapi sebenarnya aku hanya anak yang terbiasa menelan pahit tanpa bertanya. Sejak kecil, hidupku tak mudah. Ayah meninggal saat aku berumur 9 tahun karena kecelakaan di pabrik genteng. Ibuku bekerja dari pagi sampai malam, mencuci pakaian orang kaya di kota, dan tiap kali pulang, ia selalu bilang hal yang sama. Raka, jangan iri sama orang yang hidupnya enak. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu untukmu. Aku percaya kata-kata itu, sampai akhirnya beliau sakit dan tak pernah bangun lagi. Sejak hari itu, rumah kecil kami jadi sepi, seperti tak ada napas kehidupan. Aku sempat kerja di pabrik bata, lalu di sawah, kadang bantu tukang sate keliling. Semua pekerjaan kulakukan asal bisa makan. Tapi satu kejadian mengubah hidupku. Aku dituduh mencuri uang di rumah tempat aku kerja, padahal aku tidak. Satu tuduhan dan semua pintu tertutup. Dari situ, aku mengerti. Orang miskin tidak butuh bukti untuk disalahkan. Cukup wajah letih dan baju kotor, semua orang langsung percaya kau pelakunya. Sejak itu aku pergi dari desa. Hidup di emperan, makan dari sisa dagangan orang. Lalu suatu hari, di tengah rasa lapar yang menyiksa, aku melihat penjual sate tempe di pinggir jalan. Aku bantu dia dorong gerobaknya. Ia memberiku sisa dagangan, dan dari situ aku tahu, hidup tidak akan berhenti hanya karena kau miskin. Bertahun-tahun kemudian, aku punya gerobak sendiri. Catnya sudah pudar, tapi bagiku ini lambang kebebasan. Setiap malam, aku dorong gerobak itu keliling desa Sukoharjo, menjual sate tempe dan lontong sayur. Di balik asap sate yang mengepul, aku sering berbicara dengan diriku sendiri. Raka, kau belum kalah. Kau cuma belum sampai. Kadang aku menatap langit dan bertanya ke Tuhan, kenapa semua terasa berat. Tapi dalam hatiku selalu muncul bisikan halus, karena nanti kau akan tahu alasannya. Dan aku terus berjalan, tanpa nama, tanpa masa lalu, hanya dengan satu keyakinan bahwa besok akan lebih baik dari hari ini. Sore itu, matahari pelan-pelan tenggelam di balik bukit kecil di utara desa. Angin membawa aroma sate tempe yang aku bakar. Lalu datanglah mobil hitam mengkilap, berhenti tepat di depan gerobakku. Dari dalam mobil keluar seorang pria berjas rapi. Kulihat dari cara dia jalan, langkahnya mantap, seperti orang yang terbiasa dihormati. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang membuat jantungku berhenti sejenak. Tatapan itu aku mengenalnya. "Mas, satu porsi sate tempe dan lontong sayur ya," katanya sopan. Aku mengangguk, tanganku gemetar saat membakar sate. Wajah itu mirip seseorang yang dulu menuduhku mencuri, atau lebih tepatnya anak orang itu. Namanya Andra, teman kecilku dulu. Tapi dia memperkenalkan diri dengan nama baru, Dimas. "Masaknya masih enak ya, aromanya kayak sate masa kecil," katanya sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum samar. "Terima kasih Pak, sate tempe sederhana saja." Setelah makan, dia menatapku lama. "Mas, kalau boleh tahu, kamu dulu sekolah di SD Jatisari ya?" Pertanyaan itu menamparku. Suaraku nyaris serak saat menjawab, "Iya dulu, tapi udah lama banget." Dia tersenyum pelan, seperti sedang menahan sesuatu. "Mungkin kita pernah kenal ya?" Aku berpura-pura tidak mengenalnya, karena aku tahu kalau aku membuka topeng ini, semua luka lama akan ikut keluar. Sejak hari itu, dia sering datang. Kadang sendiri, kadang bersama supirnya. Kadang hanya duduk diam sambil lihat aku bekerja. Sampai suatu malam, dia berkata pelan, "Kalau aku bisa memutar waktu, aku ingin minta maaf pada seorang teman. Dulu aku bodoh, aku percaya fitnah. Aku menelan ludah. Suara hatiku bergetar. Aku tahu, Dimas adalah Andra, dan dia tidak tahu
Orang yang dia cari sedang berdiri di depannya. Malam demi malam, aku tak bisa tidur. Bayangan masa kecil kami kembali. Saat kami main di sawah, berbagi roti yang kami curi dari dapur ibunya, atau tertawa di bawah hujan. Semua kenangan itu sekarang seperti pisau yang mengiris perlahan. Aku dulu ingin marah, tapi bagaimana bisa aku membenci seseorang yang sebenarnya cuma anak polos yang tak tahu apa-apa. Kebencian itu perlahan berubah jadi rasa hampa. Aku pandangi wajahku di cermin tua di dapur. Wajah lelah, kulit terbakar matahari, dan mata yang tak seindah dulu. Tapi di balik pantulan itu, aku menemukan sesuatu. Ketenangan. Aku bukan lagi anak yang lari dari masa lalu. Aku sudah belajar berdiri. Dulu, setelah ibu meninggal, aku nekat merantau ke luar negeri jadi buruh bangunan. Aku menabung sedikit demi sedikit, sampai akhirnya bisa membuka usaha kecil di sana. Tapi nasib kembali berbalik. Pabrik tempatku bekerja terbakar, aku terluka parah, dan semua identitasku hilang. Aku kembali ke Indonesia tanpa nama, tanpa dokumen, tanpa keluarga. Orang-orang memanggilku Mas tanpa nama, dan aku biarkan. Karena dari situlah aku mulai belajar arti sejati kehidupan. Kadang kita harus kehilangan segalanya supaya tahu apa arti dari satu hal yang tersisa. Diri sendiri. Aku bertekad. Aku tidak akan mengejar dendam. Aku akan membangun warung kecil impian kami dulu. Warung yang dulu kami bayangkan saat masih anak-anak. Warung yang sederhana tapi hangat. Bukan demi membuktikan aku benar, tapi demi membuktikan bahwa orang kecil juga bisa berdiri besar dengan hati yang bersih. Malam itu Dimas datang lagi. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Ada seorang wanita tua berselendang lusuh turun dari mobilnya. Langkahnya gemetar, matanya berair. "Mas Raka, ini Bu Rini," kata Dimas. Orang itu menatapku lama, lalu menangis. "Tuan muda, akhirnya saya ketemu," katanya pelan. Aku terpaku. Suaranya aku kenal. Dia dulu pembantu di rumah keluarga Andra. "Bu, apa maksudnya tuan muda?" tanyaku kaget. Dia bercerita sambil terisak. "Dulu, saat aku kecil, aku bukan anak pembantu. Aku anak angkat keluarga mereka. Tapi ketika kebakaran rumah terjadi, semua dokumen hilang. Dan agar aku tidak diburu oleh keluarga lain yang ingin mewarisi tanah ayah Andra, aku disembunyikan. Sayangnya, rahasia itu ikut terkubur ketika keluarganya pindah." Dimas menunduk. Wajahnya pucat. "Berarti semua tuduhan dulu salah. Raka, kamu bukan pencuri." Aku menatapnya lama. "Bukan salahmu, Dim. Waktu itu kita cuma anak-anak. Yang penting sekarang kita tahu kebenarannya. Kami berpelukan. Di tengah jalan desa yang gelap, di bawah lampu kuning yang temaram, dua anak kecil yang dulu terpisah akhirnya saling menemukan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ringan. Tak ada lagi nama yang harus kusembunyikan. Tak ada dendam yang harus kubalas." 3 tahun berlalu. Warung kecilku kini berubah jadi rumah makan sederhana bernama Langkah Tanpa Nama. Di depannya tergantung papan kayu bertuliskan, "Dari nol bukan aib. Yang aib adalah berhenti berjuang." Setiap pagi, aroma sate tempe dan sayur lodeh memenuhi udara. Orang-orang datang dari luar desa, bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk mendengar cerita perjuangan di balik warung ini. Kadang aku ceritakan sedikit, kadang hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting bukan siapa aku, tapi bagaimana aku sampai di sini." Dimas sering datang membantu, membawa bahan-bahan, kadang ikut melayani pembeli. Kami jadi sahabat lagi, bukan karena masa lalu, tapi karena perjalanan panjang yang menyatukan kami kembali. Di dinding warung, aku pasang foto ibuku. Setiap kali aku menatapnya, aku tahu beliau pasti tersenyum dari langit sana.
Semua luka, semua kehilangan, semuanya akhirnya membentuk diriku menjadi seseorang yang baru. Kini aku sadar, kehilangan nama dulu bukan kutukan. Itu adalah jalan Tuhan agar aku belajar bahwa nilai manusia tidak ditentukan dari siapa dia dulu, tapi dari apa yang dia lakukan sekarang. Malam itu, aku tutup warung, menatap langit Sukoharjo yang dipenuhi bintang. Aku tersenyum, lalu berbisik pelan. "Ibu, Raka sudah pulang." Tapi Raka bukan siapa-siapa lagi. Raka cuma langkah tanpa nama yang akhirnya menemukan jalannya. Asap sate tempe naik ke udara, menyatu dengan angin malam.